Tulisan Saham ID. Iya, ini adalah vlog pertama saya. Di sini saya akan membahas saham Sraj, PT Sejahtera Raya Anugrah Jaya Tbk. Ini indeks harga saham gabungan pada tanggal 9 Juni 2022. Ya, kita bisa lihat pergerakan-pergerakan saham dimulai dari 1 hari, 1 minggu, sampai dengan 5 tahun. Untuk IHSG sendiri atau IDX sekarang sudah mencapai di angka 7276 ya. Tertingginya itu di 7276. Semoga bisa ATH ya, bisa melewati 7276 dan terus melesat ke atas. Nah, ini adalah IHSG atau indeks harga saham gabungan per hari ini. Kita bisa lihat kenaikan dan mengalami penurunan ya di akhir ini. Semoga nanti pada penutupan bisa close hijau gitu. Sekali lagi, di tulisan saham ID ini kita tidak mengajak atau menganjurkan jual beli saham. Tidak ada groove dan tidak ada titip dana atau apapun itu. Di sini kita benar-benar hanya membahas saham secara teknikal dan juga sedikit menggunakan fundamental ya. Jadi di sini rekan-rekan bebas untuk berkomentar apa yang rekan-rekan pikirkan dan asumsi masing-masing rekan-rekan, karena setiap trader itu memiliki racikan sendiri-sendiri gitu. Jadi di sini saya akan membahas sesuai dengan kapasitas saya, dan saya berharap banyak komentar-komentar untuk membangun juga, untuk berdiskusi agar semuanya bisa melakukan trading dengan menambah ilmu dan wawasan ya, seperti itu. Oke, ini adalah saham Sraj ya. Jadi ini adalah saham yang akan kita bahas. Kita bisa lihat saham ini sudah mengalami penurunan cukup tajam ya dari bulan Juni 2021 ya. Saya sendiri tertarik dengan saham ini. Nah, di sini dia, kita bisa lihat di saham Sraj ini mungkin saya tertarik apabila saham ini bisa turun sampai di harga rentang 165 sampai 175. Mungkin saya akan berani masuk di rentang harga itu. Dan kita juga harus mengetahui di mana titik supportnya, sehingga kita bisa mengantisipasi agar kita tidak dibawa sampai ke bawah lagi. Dan harus siap cut loss ya sebagai trader itu, dan memiliki strategi apa itu average down atau average up kayak gitu. Jadi nggak sembarangan langsung masuk semua all in full margin gitu, nggak seperti itu ya. Nah, ini bisa kita lihat dari perdagangan hari ini ya, memang sedikit sekali ya bid dan lotnya juga. Oke, kita bisa lihat di profilnya. Ya, di sini di Sraj sendiri masyarakatnya masih sedikit ya, sekitar 6%. Menurut saya ini cukup baik untuk dibeli gitu, untuk versi saya. EPS sebenarnya di sini secara fundamental udah turun ya dia dari 2021 itu. Adapun dari fundamental sales, aset, liability dan equity, cash flow, operating profit and profit. Kemudian di sini Sraj sendiri tidak menerapkan dividen ya. Jadi kita tidak mendapatkan dividen tahunan. ROE itu sebetulnya saya juga menggunakan, juga value seperti itu juga menggunakan, dan PER juga ya biasanya kalau sedikit melihat dari fundamental. Ini pergerakan per hari ini. Oke, menarik sekali menurut saya pribadi.
Sekarang mungkin kita bisa lihat di view threadnya ya. Mungkin kita akan menarik garis. Nah, ini dia view tradingnya yang kita akan tarik garis. Di sini saya menggunakan ada MACD, ada volume juga. Jadi mungkin yang ngerti teknikal itu mungkin udah nggak asing lagi ya, kayak hukum volume, kemudian candlestick, pola seperti itu. Nah, saya pribadi di sini akan mencoba untuk menarik garis ya. Oke, kita coba. Nah, di sini saya akan mencari kira-kira di mana sih supportnya, titik di mana kita harus waspada apabila saham itu mendekati titik support itu, dan kita juga bisa membeli ketika saham mendekati titik support. Menurut saya supportnya itu kita ambil di 162 lah ya, di 16263. Oke, kita tarik dulu. Ini saya menggunakan handphone ya, jadi tergantung teman-teman enaknya menggunakan apa gitu kan. Bisa menggunakan laptop ataupun tablet juga bisa, akan lebih enak. Sekali lagi, saya di sini cuman membahas saham Strach aja ya teman-teman. Tidak untuk mengajak teman-teman membeli saham Strach, atau mungkin bahasa yang terkenalnya itu pom-pom ya. Pom-pom ini bukan pom-pom, kita hanya membahas, berbagi ilmu. Juga teman-teman bisa memberikan komentar apapun itu untuk menambah pengetahuan kita, karena saya juga di dunia saham ini belum terlalu lama, sekitar 2 tahun lebih beberapa bulan. Jadi mari kita bersama-sama untuk belajar. Target saya mungkin seras itu saya masuk di antara 165 ya, 165, 160, 165 lah ya. Tapi sepertinya saya tertarik di 165. Nah, ini target kenaikan saya ya. Target kenaikan yang saya targetkan gitu. Tapi apabila memang sudah dirasa cukup ketika kita beli, dan beberapa hari atau di hari itu sudah naik 10%, 20%, itu langsung dijual saja ya. Saya pribadi tipikal trader yang bisa sampai ditahan sampai seminggu, 2 minggu, atau bahkan bisa sampai bulanan ya. Tapi apabila memang sudah di hari itu bisa sampai 10 atau 20% atau 15%, minimal saya 10%, itu udah saya pastikan saya jual. Nah, mungkin bisa dilihat kalau target kenaikan sekitar 35% ya. Ini target kenaikan yang saya harapkan gitu. Jadi kembali lagi, jangan greedy ya. Ketika memang sudah cuan, ya kita jual dan kita cari saham-saham yang potensi lainnya. Mungkin dari saya pembahasan tentang Sraj itu cukup sampai sini ya. Jadi mungkin belum waktunya masuk menurut saya pribadi. Jadi ketika nanti pada saat masuk, saya akan membeli mungkin Sraj. Dan jangan lupa cut loss ketika memang sudah jebol support gitu. Ketika supportnya jebol, mau nggak mau kita harus jual, walaupun keadaannya ya kita rugi gitu. Tapi itu akan lebih baik. Mungkin jangka panjangnya Serat bisa sampai 370 atau bahkan mungkin 40 ya, ini 40 kali